Selamat datang di Kuduit Channel. Pada video kali ini saya membawakan sesuatu yang berbeda kepada teman-teman semuanya, yaitu headset gaming. Nah ini baru headset, biasanya kan earphone atau handsfree ya. Oke, ini kali ini saya membawakan produk dari Rexus. Serinya ada Phonix F22. Oke, ini boxnya sedikit banyak ya, ini karena waktu pengiriman, karena saya beli online. Jadi yang penting produknya aman. Saya belinya yang seri yang warna merah. Disediakan dua warna, ada merah dan biru. Sama aja, itu cuma karena warna aja. Oke, ini boxnya dari samping. Di sini ada penjelasan spesialitinya produk ini, yaitu yang pertama di bagian atas ada special soft plastic headband, built-in high strength steel bar, comfortable use for long time wearing, specifically for gaming. Kemudian nanti di bagian sininya ada 2,5 mm diameter metal bar, adjustable to fit different users, use imitation leather PU earpad, perfect fit on your ears, dan bla 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 bla. Oke, itu penjelasannya yang dari boxnya. Kemudian di bagian belakang di sini ada spesifikasi. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Spesifikasinya di sini ada mikrofon dan speaker, karena headset gaming biasanya kan memang ada mikrofonnya ya. Dan namanya juga headset, pasti ada mikrofon ya. Bisa dicek di video saya sebelumnya di sana. Oke. Spesifikasi mikrofon, dimensi mikrofonnya diameter 6 x 5 mm, agak lonjong ya. Kemudian sensitivitasnya minus 58 desibel, toleransi 3 desibel, keterarahan mengambil suara dari segala arah, atau bahasa mikrofonnya adalah omnidirectional. Kemudian impedansi 2,2 kilo ohm, dan spesifikasi speaker diameternya 40 mm alias 4 cm, impedansi 32 ohm, toleransi 15%, tanggapan frekuensi atau frekuensi range 20 Hz sampai 20.000 Hz, diameter masukan alias jack itu 3,5 mm, sensitivitas 95 desibel, toleransinya 3 desibel, dan panjang kabelnya 2 meter. Oke, ya panjang ya. Ya, ini dari boxnya. Di mana produknya? Ini dia. Iya. Oke, ini warnanya seperti ini. Kita langsung saja analisis dari bodinya. Tadi dijelaskan pada box itu pada headbandnya. Headband, ini headband. Itu special soft plastic headband. Spesialnya. Jadi ini plastik, nggak tahu di dalamnya ada besinya atau enggak, tapi kayaknya nggak ada nih. Kalau dipencet ini semuanya plastik. Nah, jadi kayak empuk ya teman-teman. Kemudian seberapa melarkah dia? Kita coba. Wow, oh sudah mulai kertek-kertek, oh, bahaya. Sudah, kembalikan saja. Nah, dia kembali lagi ke bentuk semula, artinya dia memang kualitasnya bagus. Dan saya yakin tidak mungkin ada orang yang kepalanya sebesar ini. Ya pasti juga bukan hulek ya. Nah, pasti ya seginilah mungkin kepala manusia. Oke, ini tadi ada aluminium metal barnya, ini untuk adjustment besar tinggi rendahnya telinga kita. Telinga manusia kan beda-beda ya. Kemudian di sini ada ear cup. Ini empuk banget teman-teman, empuk, dan dia sound isolationnya cukup baik. Kemudian ini bahannya dari plastik, sama kayak kalau teman-teman pernah main Lego, nah ya pernah pegang juga, atau minimal pernah pegang atau lihat ya, ini bahan yang sama. Nah, terek. Nah, dia materialnya ABS. Nah, ini left right-nya. Mikrofon di sini sudah pasti dia left, karena mulut kita pasti di sini gitu ya. Dan ini pasti left, nggak mungkin mulut kita ada di belakang gitu kan. Ini mikrofonnya fix
omnidirectional. Di bagian belakang di sini ada volume adjust, naik turun volume, dan di sini kabelnya. Nah ini agak nggak kenceng ya, nggak terlalu kenceng, tapi saya rasa ini cukup aman ya. Cuman hati-hati aja, jangan sampai ketarik dan putus, nanti kan jadi resiko. Kemudian dari kabelnya di sini ada 2 lapisan, yang dalam kayak kabel setrika ya, gampangnya kabel setrika, dan yang bagian luarnya ini kita sebut saja ini selang. Ya, selang lapisan plastik, lapisannya ini karet juga ya. Kemungkinan ini campuran plastik dan karet karena lentur banget. Oke, dan di sini pasti sangat aman. Oke, kita menuju ya, ini kan 2 meter. Nah, di sini ada kabel splitter atau pembagi kabel, bahannya plastik. Ini molding terpisah, kemudian ditemplokin di sini, kemudian dipanasin ya. Jadi di sini ada bekas tempelannya. Bagian sini cukup lentur dan ini saya yakin sangat kuat. Oke, pada bagian setelah berubah menjadi lidah ular, di sini selangnya hilang. Lapisan luarnya hilang, tinggal lapisan dalam saja. Dan ada 2 jack, input dan output dan input. Yang hijau itu output, yang pink itu input. Output itu untuk speaker dan input untuk microphone. Nah, ini dia golden plated dua-duanya, TRS dua-duanya, karena mereka punya fungsi masing-masing dan mikrofonnya dipisah sehingga tidak mengganggu fungsi dari setiap jacknya. Oke, ini dari bodinya. Kemudian langsung saja bagaimanakah kualitasnya. Oke, namanya headset gaming ya, saya cobanya untuk bermain game. Di sini saya mencoba untuk bermain game yang saya rasa punya detail suara yang cukup tinggi, yaitu Sniper Elite. Nah, di situ suara lingkungan sekitarnya benar-benar terdengar. Misalnya suara jauh ya ada di tempat yang jauh, suaranya benar-benar kedengaran jauh, yang dekat ya dekat. Jadi semua audio yang ada di dalam game itu tertangkap dengan jelas di headset ini. Dan detail suaranya juga mantap teman-teman. Mau teman-teman pakai volume yang rendah atau volume yang tinggi. Oh ya, dengan catatan ini volumenya biasanya kan kalau kita membesarkan volume itu ke atas begini ya. Nah ini kebalik, ke atas itu mengecilkan dan ke bawah itu ngedein teman-teman. Jadi ya pasti nanti juga akan terbiasa sendiri kalau misalnya teman-teman membeli headset ini. Oke, detail suara dari volume rendah sampai volume tinggi semuanya tercover dengan baik. Hanya saja ketika volume rendah, detail suaranya ada yang sedikit menghilang, terutama pada bagian low frequency, alias suara yang gitu, yang besar-besar gitu. Tapi tetap detail, tetap jelas. Hanya ya sedikit berbeda ketika kita dengan volume yang dibesarkan. Nah, gitu. Ini untuk bermain game saya rasa sangat-sangat mumpuni, tidak hanya untuk bermain tembak-tembakan, karena detail suaranya yang untuk high frequency pun dia bisa diterjemahkan dengan jelas menjadi suara yang baik juga di sini. Sehingga kalau teman-teman misalnya bermain yang third person shooter yang pedang-pedangan, nah, shooter kok pedang-pedangan, ya intinya yang orang ketiga yang perang itulah ya, itu suara pedang-pedangnya, suara tombak atau suara panah itu semuanya mantap jelas. Kalau yang bermain yang mengendap-endap atau yang sneaking gitu, suara surround gitu bisa tercover dengan jelas, jadi teman-teman bisa lebih konsentrasi di game. Oke, dan berhubung ini itu headset dan colokannya ada 2, input dan output, saya sarankan ini untuk bermain di game PC atau laptop ya teman-teman, karena dia otomatis dia membutuhkan power yang lebih besar atau dia menyedot daya yang lebih besar. Karena ya boleh saja teman-teman memakai headset ini untuk bermain di smartphone, teman-teman tinggal beli jack splitter itu yang bisa jadi bentuknya kayak Y itu. Nah itu bisa, ya resikonya baterai smartphone teman-teman lebih terkuras, gitu aja.
biasanya kan kalau main game itu nggak cuma main game aja, komputer pasti juga difungsikan untuk yang lain. Misalnya teman-teman iseng-iseng bikin untuk editing video, atau teman-teman bahkan bekerja sebagai YouTuber yang vlogger. Nah, itu kan editing videonya tidak sedetail kalau teman-teman bikin film. Saya rasa ini sudah sangat mumpuni. Karena ya otomatis karena biasanya vlogger itu kan editingnya simpel, hanya musik background, kemudian vokal vloggernya, kemudian mungkin ada suara-suara dari kamera, yang suara-suara sekitar ketika wawancara atau apa gitu. Dia sudah sangat mumpuni dan bisa mengcover semuanya itu. Jadi ini saya rasa cukup direkomendasikan untuk teman-teman yang low budget. Karena kenapa low budget? Karena budgetnya dia memang bisa dikatakan cukup rendah. Teman-teman cukup mengeluarkan 100.000 tambah dikit bisa bawa pulang dia. Oke, jadi kesimpulannya adalah headset Rexus Phonix F22 ini adalah headset gaming murah yang recommended buat teman-teman yang suka main game, atau kalau teman-teman suka adalah vlogger dan suka mengedit video, dia cukup mumpuni teman-teman. Jadi ini worth it sekali untuk dibeli dan difungsikan sesuai fungsinya, dan saya jamin teman-teman gak kecewa. Oke, itu tadi review singkat mengenai Rexus Phonix F22 ini. Jika teman-teman memiliki pengalaman lain ketika menggunakan headset ini, misalnya teman-teman, oh ini lebih bagus dari yang dijelaskan, atau ini lebih jelek dari yang dijelaskan, di-share saja di kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Dan kalau ada pertanyaan, tulis juga di kolom komentar ya. Saya tunggu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.